Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Mar Zainal Adipta. Saya adalah salah satu peserta dari kegiatan pekerti yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu tahun 2022 gelombang ke-5. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi perkuliahan yang dimana mata kuliah yang saya ampu di semester 5 yaitu media pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan perkuliahan hari ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudara sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk kehadiran saya akan mengirimkan link untuk diisi presensinya. Sebentar, saya akan kirimkan dulu link presensinya. Saya akan kirimkan di link di kolom chat, di room chat ya. Nah, silakan diisi. Itu sudah saya kirimkan link presensinya. Silakan langsung diisi. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan terkait dengan materi hari ini. Saya share screen dulu. Sebentar dulu. Saya buka dulu. Nah, baik saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Saya menggunakan media pembelajaran, yakni saya menggunakan PowerPoint, tapi PowerPoint yang ada di Canva ya. Oke, teman-teman, silakan diperhatikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan materi, jadi saya akan menampilkan salah satu video yang dimana video ini yang berkaitan langsung erat dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Namun perlu diperhatikan bahwa video ini akan teman-teman, saudara atau saudara-saudara akan analisis apa yang terjadi di video ini, bagaimana seorang guru itu melakukan proses pembelajaran di ruangan kelas, kemudian seperti apa yang kurang di sana, kemudian kaitkan nanti dengan materi kita bahas hari ini, yakni media pembelajaran. Silakan disimak, kemudian catat apa yang perlu diberikan kritik dan saran bagi guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran ini. Silakan disimak. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak,
Kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama mamalia. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Nah, itu ya, saudara-saudara sekalian, itu salah satu bentuk video pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di kelas yang bagaimana dia melakukan proses pembelajaran. Teman-teman silakan ditulis dulu apa permasalahan sebenarnya yang terjadi di kelas tersebut. Silakan dianalisis, kemudian dicatat. Nanti hasilnya nanti akan dikumpul di pertemuan terakhir. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum saya lebih mendalam menjelaskan terkait dengan materi hari ini, perlu saudara-saudara sekalian ketahui dulu sub CPMK dari mata kuliah ini, yakni mampu menjelaskan hakikat media pembelajaran sebagai sistem pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran supaya saudara-saudara sekalian tahu tujuan dari proses pembelajaran atau perkuliahan hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Nah, sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Ada? Saya coba Pak. Ya, silakan. Tulis ya. Kalau menurut saya media Ya. pembelajaran itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran yang dimana itu bisa seperti penampilan di proyektor, terus grafik, dan lain sebagainya, yang dimana nanti itu bisa menarik minat belajar siswa tersebut. Cuma itu saja, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar apa yang dijelaskan oleh saudari Sulis tadi bahwa hakikat maksud saya media pembelajaran itu merupakan alat-alat bantu yang digunakan oleh guru ya untuk memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, jadi intinya adalah berbagai macam media yang dilakukan itu untuk membantu baik itu guru dari pihak guru ataupun siswa sendiri juga akan diperbantukan dengan adanya media pembelajaran untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ini adalah berbagai macam bentuk ya, bentuk media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Jadi media pembelajaran itu meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran
yang terdiri dari buku, tape recorder, kemudian kaset, kemudian video, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Nah, bisa kita katakan dengan pengertian lain bahwa media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Sulis itu tepat sekali. Jadi, media itu adalah salah satu jembatan. Jadi bisa kita analogikan media itu adalah sebagai sebuah jembatan untuk mentransfer atau untuk memberikan jalan materi yang disampaikan oleh guru untuk masuk ke pikiran dari peserta didik atau istilahnya materi yang disampaikan oleh guru ke peserta didik. Nah itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita bahas terkait dengan tujuan media pembelajaran. Yang pertama, membantu memudahkan belajar peserta didik dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Nah, dalam arti bahwa ketika kita sebagai seorang guru itu menggunakan media pembelajaran, jadi tidak hanya sebatas untuk mengucapkan saja materi itu. Artinya kita tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tapi dengan metode ceramah tersebut kita akan diperbantukan oleh media. Bisa kita munculkan tulisan, kemudian bisa langsung dibaca. Nah, kita sebagai guru tinggal kita menjelaskan, oh seperti ini loh maksudnya yang nomor 1 gitu. Nah, seperti halnya saya sekarang ini. Jadi membantu memudahkan belajar peserta didik. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik itu akan mudah belajar dengan adanya atau dengan ditampilkan sebuah media pembelajaran. Begitupun juga dengan seorang guru akan dibantu juga dengan adanya media pembelajaran. Jadi kita juga tidak capek untuk menjelaskan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret. Nah, biasanya materi-materi yang kita sampaikan kalau tanpa media, ya sekali lagi saya garis bawahi, ketika kita menjelaskan tanpa media, jadi itu istilahnya materi-materi yang kita sampaikan itu abstrak istilahnya. Nah, misalnya kalau kita sebagai guru ingin menjelaskan kondisi pasar, misalnya kalau di ekonomi kondisi pasar kan kalau kita hanya sekedar menjelaskan kan hanya sebatas abstrak, pikirannya siswa itu kan abstrak, belum tahu seperti apa sebenarnya pasar, apalagi siswa-siswa yang belum pernah sama sekali ke pasar, itu pasti pemikirannya menerawang ke sana kemari, seperti apa sebenarnya pasar. Nah, oleh sebab itu, yang abstrak itu kita konkretkan dengan kita tunjukkan video, kita tunjukkan dengan gambar dan sebagainya. Nah, itu ya tujuannya. Nah, kemudian ketiga, menarik perhatian peserta didik atau dengan kata lain pembelajaran tidak membosankan. Nah, jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran untuk proses pembelajaran, itu titik perhatian peserta didik itu akan tertuju kepada media yang kita gunakan. Karena apalagi kalau di tingkat pendidikan yang SD, SMP, bahkan SMA itu masih senang kita melihat fitur-fitur atau gambar-gambar. Nah, itulah yang memberikan kefokusan kepada peserta didik untuk menerima materi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, semua indera peserta didik dapat diaktifkan. Nah, artinya ketika peserta didik itu sedang kondisi yang mengantuk atau lemah, mungkin lemah fisiknya, nah bisa kita bangkitkan indera-indera yang sedang tertidur itu untuk dibangkitkan kembali dengan media. Kita tunjukkan dengan video dulu untuk menarik perhatian, begitu maksudnya. Kemudian yang kelima, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Sama halnya dengan tadi itu yang abstrak menjadi konkret. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi akan diperbantukan dengan media untuk merealisasikan atau menyatakan atau memberikan sebuah menjadi sebuah kenyataan ya dari teori kemudian kita jadikan sebuah kenyataan atau realita. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kalau memang tidak ada pertanyaan. Di sini ada fungsi media pembelajaran. Nah, yang pertama memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua menyajikan informasi, kemudian yang ketiga memberi instruksi. Saya ingin salah satu teman-teman menjelaskan salah satu dari fungsi media pembelajaran ini. Satu orang saja, pilih yang mana yang mau dipilih. Kira-kira. Boleh dengan pendapat sendiri tanpa harus cari ini dulu. Mungkin sebelumnya sudah menemukan referensi atau sudah bacaannya sudah ada terlebih dahulu. Nah, itu sampaikan silakan. Apakah ada? Tidak ada?
Saudara Alan? Ya, tentang apa tadi, Bapak? Mohon maaf. Ya, ini terkait dengan fungsi media pembelajaran ada 3, mungkin salah satu ini bisa dijelaskan sebelum kita lanjut. Mungkin bisa dijelaskan salah satu saja. Silakan dipilih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saja ya. Oke, Pak. Jadi mengenai fungsi dari media pembelajaran itu adalah salah satunya itu memotivasi, begitu. Memotivasi. Nah, jadi di sini dengan menggunakan media pembelajaran seperti misalnya film. Nah, misalnya ada film tentang bergenre action, bergenre cinta-cinta atau apa, itu bakalan mengaktifkan indera dari peserta didik itu. Mungkin yang ada yang ngantuk, ada yang bosan dengan mata pelajaran matematika seperti itu, kita bisa gunakan metode-metode menghitung yang bijak ataupun yang baik seperti itu. Contohnya seperti misalnya film-film kartun lah, film-film kartun. Nah, nanti di sana di film kartun itu selain kita diajarkan untuk menghitung, kita juga senang melihat dari gambar-gambar kartun itu sendiri. Dan termasuk juga misalnya kalau bergenre action-action seperti itu. Ada dari peserta didik yang cowok maupun yang cewek yang senang dengan genre action-action itu bakalan diikuti gitu. Itu bakalan diikuti bagaimana supaya dia itu bisa berjuang ataupun semangat dalam belajar seperti itu. Oke, terima kasih ya Saudara Alan. Jadi benar apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Alan bahwa ketika kita menggunakan media pembelajaran di kelas, maka itu kita siswa itu atau peserta didik ataupun mahasiswa itu akan memotivasikan minat dan tindakannya untuk terus mengikuti pembelajaran itu ya. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi. Nah, dalam arti di sini bahwa dengan adanya media itu, guru akan dibantu untuk menyajikan informasi yang sebelumnya kita hanya menerangkan, maka kita akan memperkuat atau melakukan penekanan penjelasan oleh gambar atau dengan grafik misalnya, atau dengan peta misalnya, atau dengan misalkan kalau di ekonomi kita menjelaskan terkait dengan pertumbuhan penduduk, seperti apa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, maka kita menyajikannya berbentuk grafik begitu ya, siklusnya seperti apa. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, memberi instruksi. Nah, jadi di sini artinya adalah ketika media pembelajaran itu kita tunjukkan, maka dari media tersebut mampu untuk memberikan instruksi kepada peserta didik. Seperti apa kemauan kita sebagai guru atau pengajar untuk memberikan materi tersebut, kemudian materi yang kita sampaikan melalui instruksi akan dibantu juga dilakukan penekanan melalui media pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yakni manfaat media pembelajaran. Yang di sini ada menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian yang kedua aktivitas belajar yang variatif, kemudian yang ketiga bahan pengajaran akan lebih jelas, kemudian metode mengajar akan lebih bervariasi. Nah, jadi saya akan jelaskan yang pertama menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan juga, Saudara Alan juga sudah jelaskan bahwa salah satu manfaat di sini yaitu untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Nah, seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar yang variatif. Nah, jadi tidak monoton, itu saja, tapi lebih bervariasi dia. Jadi artinya bahwa siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan juga, kemudian melakukan apa namanya? Siapa masuk ini? Nah, jadi selain mengamati juga mendemonstrasikan dan memerankan. Nah, jadi selain daripada mendemonstrasikan, demonstrasi itu artinya melakukan penunjukan langsung ya. Jadi juga memerankan. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu belajar lebih bervariasi. Jadi kita bisa menunjukkan gambar, kemudian menunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk maju ke depan untuk menunjuk salah satu gambar yang berkaitan dengan materi kita. Nah, kemudian selanjutnya, kita dulu.
Nah, bahan pengajaran akan lebih jelas. Nah, di sini bahan pengajaran akan lebih jelas dalam arti bahwa makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian dalam arti pencapaian tujuan pengajarannya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ini metode pengajaran mengajar akan lebih bervariasi. Nah, jadi artinya bahwa guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Nah, di sini dalam arti bahwa guru itu akan diperbantukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru itu dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu akan menumbuhkan ide-ide ataupun semangat pun akan tumbuh ketika guru memberikan semangat kepada siswa peserta didik semangat pun demikian guru pun akan menjadi lebih semangat. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Di sini kan membahasnya tentang media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran itu kan adalah suatu yang sangat penting lah gitu bagi pendidikan agar siswa bisa memahaminya. Betul. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, prosedur pemilihan media pembelajaran agar lebih baik dan efisien itu bagaimana Pak? Bisa Oke. dijelaskan mengenai prosedurnya? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudari Sulis bahwa ini memang materi yang ditanyakan oleh Saudari Sulis ini akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cuman karena ditanyakan dalam kesempatan ini mungkin saya akan jelaskan sedikit dulu, nanti di pertemuan-pertemuan yang ada di materi yang ditanyakan ini nanti akan diperjelas kembali di sana. Ya. Jadi memang ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk pemilihan media pembelajaran. Mungkin yang paling menentukan di situ adalah materi yang akan kita sampaikan. Jadi tidak akan nyambung kemudian kalau materi yang disampaikan kemudian media yang digunakan itu jauh berbeda. Jadi harus disesuaikan dulu dengan materi kemudian dengan media yang akan dibuat. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk kejelasannya lebih mendalam lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan itu. Oke? Nggih, Pak. Oke. Oke ya, itu tadi materi yang terakhir. Tapi sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, saya ingin meminta salah satu dari kalian, dari saudara-saudara semua untuk merangkum dari materi yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir tadi. Silakan, salah satu saja. Yang lain ya, selain Sulis dan Alan mungkin. Rudi atau siapa tadi? Yuliana Ningsih atau siapa? Silakan. Ayo teman-teman. Ya, silakan ya. Ya, Pak. Ya, silakan Rudi. Aduh, Pak, ini lagi gelap banget. Silakan. Dari materi tentang media pembelajaran ini, yakni mengenai media pembelajaran itu merupakan alat yang secara fisik itu digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari bisa buku, kemudian ada tape recorder, ada bisa berupa kaset, video, ada grafik, televisi, sehingga nanti dengan adanya alat-alat ini, media atau komponen yang terdapat pada media tersebut mampu memberikan materi secara instruksional di lingkungan siswa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian ditanya, tujuan media pembelajaran itu apa? Tujuan media pembelajaran itu yang pertama, mampu membantu dan memudahkan belajar peserta didik.
dan akan memudahkan pengajaran. Kedua, itu memberikan pengalaman yang lebih nyata. Artinya penjelasan yang secara abstrak itu akan menjadi lebih konkret. Oke. Yang ketiga, itu mampu menarik perhatian peserta didik agar apa? Agar media pembelajaran itu tidak istilahnya membosankan lah istilahnya. Ya. Terus yang itu semua indera peserta didik itu dapat diaktifkan. Nanti ketika siswa mungkin akan merasa ngantuk, akan merasa dengan hal-hal yang diajarkan, dengan adanya media pembelajaran ini akan mampu membangkitkan semua peserta didik. Dan terakhir, Oh ya, terakhir ya. membangkitkan. Silakan lanjutkan. Oke. Kemudian fungsi dari media pembelajaran itu apa? Fungsi dari media pembelajaran itu yang pertama itu dapat memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua itu dapat menyajikan informasi. Artinya menyajikan informasi itu kita akan mampu menyajikan informasi mungkin kalau di dalam ilmu ekonomi. Dan di sini kita bisa belajar contohnya tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian nanti di sana kita akan menyajikan informasi. Oh, bagaimana mungkin data-data yang dapat pada pertumbuhan penduduk dari daerah mungkin nanti kita sehingga dengan adanya media pembelajaran ini mampu kita sajikan informasi berupa data-data maupun statistika yang terdapat pada media pembelajaran tersebut. Ya, Oke. yang terakhir itu Ya. media pembelajaran terakhir adalah memberikan instruksi. Sudah, Rudiman? Sudah ya? Lagi? Oke, terima kasih Saudara Rudiman Hadi yang sudah menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin itu saja tadi materi yang kita bahas hari ini. Dan yang terakhir, yakni saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara pekerti gelombang kelima Universitas Bengkulu tahun 2022 yang telah memberikan ilmu kemudian pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi dengan instruktur-instruktur yang sangat luar biasa, kemudian panitia yang luar biasa juga memberikan pelayanan kepada para peserta dari sepekan kemarin, dari hari Senin minggu lalu, kemudian hari Senin kemarin itu kita melakukan berbagai macam bentuk pelatihan materi yang terus kita terima, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat dan sangat sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran ke depan di dalam dunia pendidikan. Oke, saudara-saudara sekalian, itu saja untuk pertemuan hari ini. Tolong nanti untuk tugasnya silakan langsung cash no. Dikumpulkan. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebih mohon beras, kualitas beras ya, masih doang salahan Bapak Wah. Kata yang salah yang menyinggung perasaan. Mahal haji kualitas Sekali lagi, beras nih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia doang paling mahal sih pejuang.